Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, setelah kemarin kita bahas sampai berlapis-lapis, bahas sampai berlapis. Maksudnya kan kemarin lumayan panjang itu aku bikin konten. Sekarang kita bahas selain soal pertandingan karena udah kemarin tuntas. Cuman ada satu yang belum kemarin aku bahas tapi entar aja ya. Nah, kita mulai dengan sebenarnya ini berita udah 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu soal prediksinya Arrigo Sacchi. Ini ada yang menarik walaupun bukan hal yang baru, yaitu prediksi dia tentang bagaimana jalannya. Nah, ini ada yang menarik prediksi dia tentang bagaimana jalannya musim ini di Serie A. Nah, Juventus they have a great advantage. Mereka punya keuntungan yang sangat besar, yaitu mereka tidak ada di kompetisi Eropa. Ini sudah sekitar 10 poin lebih banyak. Aku setuju karena seperti aku pernah bahas waktu itu banyak yang protes, beli ngapain sih bahas Juventus? Come on man. Kita perlu tahu juga kekuatan musuh itu kayak apa. Anyway, kayaknya perkiraanku akan terbukti bahwa Juventus akan menjadi penantang kuat Scudetto, apalagi setelah mereka tampil sangat mengesankan 3-0. Wow, ini ada yang baru yaitu Chiesa bermain sebagai striker dan dia juga bilang bahwa Juventus mencoba tampil lebih menyerang dengan taktik yang lebih menyerang. Ini dia, jeng-jeng. Itu adalah sebuah penampilan yang sangat bagus dan terutama di babak pertama sangat intens menyerang mereka dari atas, maksudnya dari atasnya lapangan tengah sudah menyerang, dan itulah sepak bola modern. Nah, kita tidak hanya harus berdiri, berdiam, bertahan di belakang, tapi kita harus nge-push, kita harus press, dan itulah yang kami tunjukkan hari ini. Wih, gila. Kayaknya ini sudah jengah nih siapa namanya si botak pelatihnya Juventus, mendadak aku lupa. Allegri kok bisa nama pelatih paling mahal di Serie A kok bisa lupa. Nah, tampaknya Juventus akan tampil lebih menyerang. Golnya dari Chiesa, kemudian penaltinya Vlahovic, kemudian headingnya Rabiot. Aku sempat lihat highlightnya. Juventus terus terang saja tampil cukup meyakinkan. Ini bukan Juventus yang sama dengan yang musim lalu. Kapan kita ketemu Juventus ya? Kita harus hati-hati. Nah, kemudian setelah Juventus, aku mau bahas Atalanta. Ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan Atalanta. Nah, kapan ya? 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu aku bikin konten terusnya. Hakan lepas dari Milan langsung jadi hebat banget. Kemudian Tonali langsung jadi hebat banget di Newcastle. Kemudian sebelumnya ada juga Lucas Paqueta yang nggak pernah dimainin di Milan. Sekarang 100 juta aja nggak dijual sama West Ham. Nah, kemudian aku prediksi, wah jangan-jangan Ketelar juga entar hebat di Atalanta. Dan betul dong, satu musim di Milan 0 gol. Debut di Atalanta langsung ngegol. Debut loh langsung dia. Aku nggak ngerti ada apa dengan Milan. Dan bukan cuma ngegol saja, secara overall mainnya bagus. Aku ngeliat di highlight, sedikitnya dia ada 3 peluang yang bagus banget. Ada yang bahkan kena tiang, itu Scamacca gocek ke kanan, kemudian dihajar sama si Ketelar pakai kaki kiri. Ada sundulannya juga. Dia ngomong-ngomong golnya lewat sundulan. Dan sebelum gol itu dia juga ada nyundul. Wih, Atalanta ini sepertinya salah satu pesaing yang harus diperhitungkan. Nah, di sisi lain Udinese kemarin yang katanya Udinese akan membekukan Samarsik, ya aku sih udah tidak yakin karena namanya pemain, mereka bayar, kalau nggak dimainkan kan rugi ya. Dan bener pun kemarin itu tidak dimainkan tapi akhirnya dimasukkan di babak kedua apa kemana kalau nggak salah. Yang jelas dia tampil sebagai pemain pengganti tapi tidak bisa, tetap aja dibantai 3-0 sama Juventus. Kemudian soal Fabian, ini koreksi, kemarin ada yang bilang aku bilang bahwa Fabian dipinjamkan ke Bolonya, salah. Itu dijual 5 juta, tapi ada opsi buybacknya itu 12 juta. Nah, lumayan kalau ternyata dia bagus banget.
12 juta kayaknya bukan harga yang mahal ya. Menurutku ini langkah yang tepat. 5 juta kan lumayan buat tambahan beli cendol. Kemudian berikutnya adalah Korea. Seperti yang aku bilang, kenapa sih Korea nggak dijual? Kenapa sih Inzaghi sayang banget? Nggak ada, Korea itu dijual, cuma belum ada yang mau beli. Udah berapa kali aku bilang. Nah, sekarang ada yang tertarik, tapi tertariknya minjam, yaitu Torino. Torino tertarik untuk meminjam dengan opsi membeli. Yang aku tahu Torino sejak kehilangan Belotti mereka belum kemasukan belum kemasukan striker yang bagus. Nah, kalau Korea bisa ke Torino, ya menurutku untuk kelas Torino ini sangat bagus. Untuk Korea juga ini sebuah apa ya, daripada dia di Inter nggak dapat main kan. Dan Inzaghi juga setuju, ya udah, padahal Inzaghi kan sponsor utamanya Korea kan. Nah, sekarang kita mau bahas Inter. Nggak usah terlalu banyak bahas yang lain, nanti banyak yang protes lah. Oke, ini masih terkait dengan Pavard. Intinya mungkin kawan-kawan sudah banyak yang baca di di media sosial bahwa Inter dengan Bayern Munchen sudah menemukan kesepakatan, dan sayangnya kita harus membayar sangat mahal. Tapi menurutku kalau kita tidak memperhitungkan yang kontrak dia tinggal 1 tahun itu, rasanya harga yang dibayar sekian itu sangat pantas untuk seorang Pavard. Nah, kenapa Inter ngotot untuk mendapatkan Pavard? Karena satu, Darmian itu kita tidak bisa terjamin bahwa musim ini Darmian akan tampil sama seperti musim lalu, karena Darmian udah berumur. Kemudian kemarin itu 2 musim kemarin kayaknya kita beruntung dia nggak pernah cedera yang aneh-aneh. Tapi apakah keberuntungan ini akan terus berlanjut? Itu yang pertama ya. Yang kedua, seperti yang aku bilang, Darmian ini pemain yang bisa diandalkan tapi tidak pernah istimewa. Itu yang agak nyelekit. Makanya ya Inzaghi mau tidak mau dia ingin memakai Darmian, bukan mau tak mau dia harus pakai Darmian karena tidak ada alternatif. Nah, kemarin dicoba Jan Bisek dimainkan, aduh, kita lihat ternyata Jan Bisek sangat belum siap untuk level tertinggi ya, levelnya baru sebatas pemain pengganti. Dan ketika kemarin ngelihat Jan Bisek ini, dia punya kecepatan yang lumayan, tapi explosiveness-nya itu sangat kurang. Explosiveness itu kayak apa? Akselerasi dari nol menuju sprint itu agak lambat, dan dalam 1 lawan 1 ini sering beberapa kali keteteran. Kalau dia dimainkan di center back kanan, artinya dia akan sering berduel dengan pemain menyerang yang datang dari sayap. Nah, kemarin itu kelihatan banget, walaupun ya sekali lagi kalau menilai pemain itu nggak bisa dari 1 atau 2 pertandingan saja. Cuman dari sini kelihatan ya kita memang masih butuh benar-benar center back kanan terutama yang bagus. Nah, disinilah Pavard. Kabar terakhir itu ada 2, ada yang bilang 28 tambah 5 juta, ada yang bilang 30 juta tambah 5 juta. Nah, kabarnya Bayern Munchen sudah setuju, karena kan sekali lagi aku bilang hubungan Inter dengan Bayern Munchen itu baik. Bayern Munchen sudah setuju untuk menjual Pavard, tapi seperti kemarin pas si Sommer itu Bayern Munchen minta tunggu, kami mau cari penggantinya itu. Karena ini Pavard itu kan aslinya dia center back, kemudian dimainkan sebagai full back kanan. Di sana dia kalah bersaing dengan Mazraoui. Di center back itu ada Kim Min-jae, ada De Ligt, kalah bersaing juga. Walaupun sih aku ngelihat dibandingkan dengan De Ligt ya, aku sih senengan Pavard. Karena apa? Kita memakai sistem 3 back di mana center back kita itu ikut nyerang. Kalau De Ligt aku ngelihat ofensifnya nggak sebagus Pavard. Tapi ya mungkin pelatih Bayern Munchen punya pertimbangan lain sehingga dia tidak dimainkan di posisi itu. Padahal dia sukanya main di center back. Kan ini yang bikin Pavard itu benar-benar nge-push, udah jual aja. Karena untuk pemain sekelas Pavard tidak menjadi starter itu kok kayaknya mubazir. Iya kan? Juara Liga Champions, juara dunia. Wah, pokoknya di kurikulum vitae-nya itu udah seabrak-abrak dia punya prestasi. Dan dari segi permainan pun dia, aduh, susah ngelihat. Mazraoui sih memang hebat ya. Ya tapi kan
karena dia center back. Ya jelas kalah diadu sama fullback yang beneran fullback. Gitu sih kalau aku. Nah, menurutku kalau Pavard join ke Inter ini akan menjadi sebuah suntikan yang sangat sangat berharga karena kemarin dari pertandingan lawan Monza kelihatan memang di sana kita masih kurang. Kemudian di sektor serangan 3 striker ini menurutku sudah bagus, tapi masalah berikutnya adalah kita tidak punya pelapis. Korea ya tahu sendirilah Korea. Nah kalau misalnya Korea ke Torino, Inter nggak pakai lama kan kabar yang sangat santer itu kan Inter akan ngambil Alexis Sanchez lagi. Tapi aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak karena Alexis Sanchez juga ingin balik ke Inter. Terutama kalau Korea pergi karena kemarin itu kan Inter harus milih nih antara mempertahankan Korea atau Alexis Sanchez dan karena gajinya Alexis Sanchez terlalu besar, jauh lebih besar dari Korea dan kontribusinya juga tidak seberapa lah. Sebenarnya bukan tidak seberapa tapi karena dia sering cedera itu yang bikin dia tidak bisa menemukan konsistensi dan sebaliknya Inzaghi juga tidak mau tergantung pada pemain yang sering cedera karena kalau terlalu bergantung pada Sanchez kemudian dia cedera ya ngehe kan sama kayak Juventus wow sangat berharap pada Pogba toto cedera ya kayak gitu kocar kacir lapangan tengah Juventus. Begitu juga dengan Napoli 2 musim lalu ketika Osimhen cedera kan mereka juga tidak terlalu bisa berbicara banyak kan. Nah inilah mungkin yang bikin waktu itu akhirnya ya terpaksa Alexis Sanchez disingkirkan dalam tanda kutip disingkirkan ya walaupun ya dia cuan juga karena dapat uang pesangon kemudian dapat klub baru gaji tetap kan. Gimana nih kalau kawan-kawan soal Pavard? Kalau aku sih sangat mendukung walaupun 35 juta total mahal banget. Artinya kalau kita ambil Pavard susah kita bisa beli penyerang. Maksudnya beli yang benar-benar membeli bukan yang minjem dengan opsi membeli ya. yang cicil 10 tahun ya itu enggak, tapi yang benar-benar beli itu kayaknya susah. Tapi di sisi lain aku ngeliat Pavard ini sangat elemen yang sangat penting untuk tim tapi karena sekali lagi kita main di 3 kompetisi, Coppa Italia, kemudian Liga Champion dan ya Serie A. Sedangkan Juventus wah cuma main di Serie A aja. Aku nggak tahu Juventus main kan di Coppa Italia. Ya pokoknya dia nggak main di Liga Eropa itulah. Ngeri kayaknya nih. Ngeri Juventus. Kita lihat aja nanti malam nanti kayaknya dini hari baru Milan main. Jadi sebelum Milan main aku belum bisa komentar. Yang jelas sekarang yang kelihatan bagus itu ya Atalanta, kemudian Juventus, Napoli juga. Milan kita lihat bagaimana nanti apakah mereka bagus, semoga enggak. Oh ya, soal ini banyak yang nanya kapan sih tutup ini ya bursa transfer. Bursa transfer itu 1 September baru tutup karena memang dari dulu selalu bursa transfer itu tutup setelah musim berjalan. Nah, apa pertimbangannya? Nah, terus terang ini kan juga sebenarnya salah satu kontroversi karena banyak pelatih yang merasa kesulitan musim sudah berjalan. Ada pemain yang mau dijual tapi belum tentu dijual. Akhirnya dalam pertandingan itu kan nggak dimainkan jadinya. Kayak siapa itu yang dibilang mau dijual itu lupa. Kayak Pavard lah ini. Kan dia nggak dimainkan. Nah, ini kan mempengaruhi persiapan tim juga. Tapi di sisi lain bagusnya itu adalah ketika preseason pelatih tidak bisa benar-benar melihat kesiapan tim. Nah, seperti Inter nih. Ketika sudah bermain baru kelihatan banget di sini kurangnya, di sini kurangnya. Karena saat pertandingan resmi baru kan benar-benar tim itu bermain untuk menang, bukan mencoba-coba lagi. Di situ baru kelihatan mana yang lubang yang harus ditambal. Itu sih pertimbangannya, tapi aku nggak tahu ke depannya apakah akan dirubah kebijakan ini atau bagaimana. Yang jelas sampai saat ini ya tetap kompetisi bergulir dulu, baru sekitar 2 minggu kemudian ininya ditutup. Bursa transfernya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Oh iya, jangan lupa nanti malam kita live. Oke, jam 10.15 Wita seperti biasa. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku.
Winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.